اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم يا سلام يا سلام على Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa dan mahasiswi jamaah pengajian LPPK UIN Antasari Banjarmasin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari akhir nanti. Pada rekaman ceramah pengajian online LPPK kali ini, saya akan membahas tentang janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kaki-kaki kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Apa maksudnya menolong Allah? Bukankah Allah Maha Kuasa dan Allah tidak berhajat kepada makhluknya? Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud menolong Allah itu artinya menolong agama Allah, menolong Islam dengan berbagai cara, dalam berbagai keadaan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ayat sebelumnya di surah ini menerangkan tentang jihad fi sabilillah dan ganjaran pahala yang besar bagi orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah. Nah, pada ayat ke-7 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi orang-orang yang beriman untuk melakukannya, dan Allah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Bagi yang gugur berjuang dengan ikhlas di jalan Allah, maka mereka menjadi syahid fi sabilillah. Mereka akan mendapatkan kemenangan berupa surga dengan segala kenikmatannya di akhirat kelak. Sementara bagi yang hidup, mereka juga dijanjikan kemenangan atas musuh-musuhnya dan mendapatkan ghanimah atau rampasan perang. Para mahasiswa dan mahasiswi LPPK UIN Antasari rahimakumullah,
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, maka itu pasti akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Beda dengan kebanyakan kita manusia. Kalau berjanji belum tentu dapat ditepati. Ketika sedang kampanye misalnya, muluk-muluk janji yang disampaikan. Tetapi ketika sudah terpilih, berhasil menduduki jabatan, nggak taunya lupa semua janji-janjinya. Atau barulah sadar bahwa memenuhi janji itu tidak semudah mengucapkannya. Itu manusia, ya. Di banyak ayat dalam Al-Quran diceritakan tentang bagaimana bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah janjikan kepada para nabinya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya dari banjir besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari apinya Raja Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi kita dan para sahabatnya dalam perang Badar dan sejumlah peperangan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan tentara Abrahah yang bermaksud menghancurkan Baitullah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman. Para mahasiswa dan mahasiswi LPPK UIN Antasari rahimakumullah, apakah cara menolong agama Allah hanya dalam bentuk berperang, jihad fisabilillah saja? Tentu saja tidak. Kita semua berusaha agar agama ini dipahami dengan benar, itu termasuk menolong agama ini. Kita mengajarkannya, ya, menyampaikannya kepada orang lain, itu termasuk menolong agama ini. Kemudian kita berusaha agar ajaran agama ini dapat mudah diamalkan. Itu termasuk menolong agama ini. Membangun masjid, membangun musalla, membangun tempat-tempat belajar agama, itu termasuk menolong agama ini. Kita semua berusaha istiqomah, mengamalkan perintah dan menjauhi larangan dalam ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Itu juga termasuk menolong agama ini. Kita semua berusaha menjaga citra kemuliaan agama ini dengan menghindari sikap, perbuatan, perkataan yang dapat menyebabkan orang lain merendahkan agama ini. Itu semua juga termasuk menolong agama ini. Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kita menghalangi kemuliaan Islam. Itu bukan menolong agama kalau begitu. Bahkan kita menengok orang sakit, memberi makan orang miskin yang kelaparan, itu juga termasuk menolong Allah. Atau dapat dikategorikan sebagai menolong agama ini. Ingat, ada hadis qudsi tentang hal ini. Para mahasiswa dan mahasiswi LPPK UIN Antasari Banjarmasin rahimakumullah, makna yang surkum dalam ayat ke-7 tadi diartikan dengan Allah akan menolong kamu manakala kamu menolong agama Allah. Ini dapat dipahami dalam arti bahwa Allah akan menolong, Allah akan memberikan petunjuk dan membimbing menemukan solusi berupa sebab-sebab yang sesuai dengan sunnatullah dalam meraih kemenangan. Oleh karena itu, dalam hal pertolongan ini, tidaklah berarti Allah campur tangan secara langsung, turun tangan secara langsung, dalam tanda kutip ya, membela kaum mukminin tanpa usaha maksimal
yang harus mereka jalani dan usahakan. Kita harus ingat teladan dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka berusaha maksimal ketika menghadapi peperangan. Rasulullah misalnya bermusyawarah dengan para sahabatnya guna menentukan strategi perang untuk menghadapi musuh. Kemudian mereka juga bertempur habis-habisan ketika melawan musuh. Bahkan tidak sedikit yang terluka parah ketika berperang menghadapi musuh dari orang-orang musyrik. Para mahasiswa dan mahasiswi LPPK UIN Antasari rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Jika kita menolong agama Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka pertolongan Allah pasti kita akan dapatkan di akhirat berupa ganjaran pahala yang berlipat ganda, sedangkan di dunia pertolongannya akan kita terima sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di alam semesta ini. Jadi jangan dibayangkan seperti tiba-tiba begitu, seperti simsalabim begitu. Tidak begitu. Dia sesuai dengan sunnatullah yang berlaku di alam semesta. Demikian pengajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan dan kehilafannya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.